Jadi jangan kaget, saudara. Kalau sekarang banyak begal nasab, tahu begal nasab? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal nasab, ada. Udah gitu nantangin debat, saudara. 3 hari 3 malam siap berdebat di Kesultanan Banten, saudara. Kita kirim Habib Hanif datang kemari, dia nggak datang. Udah gitu ngakunya Al-Bantani. Saya bilang bukan Al-Bantani, itu Al-Kaburi. Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab Al-Kaburi. begal nasab begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para Tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Ba'alwi, siap bersatu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kali ini saya kembali akan mereaksi sebuah video, dan di sini videonya adalah Habib Rizik membongkar nasab Ba'alawi di Kesultanan Banten. Jadi bagaimana ceramah yang disampaikan oleh Habib Rizik? Mari kita tonton videonya bersama-sama dari awal sampai akhir biar kita tidak salah paham. Mari kita mulai videonya dari sekarang. Nah, di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, Mari kita dengarkan bersama-sama bukan sampai Habaib selesai. aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Allahu Akbar. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab B. Saudara, salah satu masalah mu'tabar dalam fikih dan usulnya adalah hifdzun nasab, menjaga nasab. Selain ada hifdzuddin, hifdzul akal, saudara, kemudian hifdzul mal dan lain sebagainya, yang berikutnya adalah hifdzun nasab. Hifdzun nasab itu adalah hifdzun nasab. Nah, kalau hifdzun nasab ini dijadikan salah satu maslahat mu'tabarah dalam fikih dan usulnya, itu sudah cukup dalil buat kita. Masalah nasab adalah persoalan penting, bukan persoalan main-main, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jangan main-main urusan nasab. Gibran jadi wakil presiden gara-gara nasab anak Jokowi. Kalau Gibran bukan anak Jokowi, nggak ada partai yang dukung, betul? Betul. Didukung gara-gara anak siapa? Anak siapa? Nasab bukan doh. Nasab bukan doh. Insyaallah B. Enak aja, saudara. Nasab nggak perlu pala lu bomenyan. Nasab punya peranan. Nasab Sultan Hasanuddin ini bukan nasab sembarangan, bukan nasab boleh beli, bukan nasab boleh nyatut, bukan nasab boleh ngaku-ngaku, tapi nasab Sultan Hasanuddin diakui para ahli tarikh dan ahli nasab dari ulama-ulama besar Ba'alwi, saudara. Takbir. Allahu Akbar. Kita buktikan, saudara. Siapa bilang? Saudara, coba Habib Hanif Samsul Zahir. Samsul Zahir. Saudara, ini kitab Samsul Zahir. Siapa yang karang? Yang karang adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Dan ini ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Dia Shihabuddin Al-Ba'alawi, saudara. Kitab ini, saudara, umurnya bukan setahun 2 tahun. Ini kitab lama dikarang oleh ulama besar Ba'alwi. Di sini saya bukakan, saudara. Dalam kitab ini di jilid 2. Ini yang saya bawa jilid 2, saudara. Mari kita lihat. Ini Habib Rizik sedang memberikan dalil tentang Saya tunjukkan kepada semua. Di jilid 2 halaman 531
saudara. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang Kalau bilang kita lihat ini kayaknya Pak Alwi lebih nggak 10.000 ngakuin dan nasabnya lain. kesultanan, Masya Allah. bohong, fitnah saudara. Kalau ada yang mengatakan Pak Alwi baru sekarang aja nih ngakuin kesultanan, bohong. Itu fitnah yang ingin mengadu domba anak keturunan kesultanan dengan para habaib dari kalangan Pak Alwi, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, fitnah semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Jadi nasab ini tertulis. Nah, silakan Kiai Buya Maktab, dia ditulis Sultan paling bawah itu nasab daripada Sultan Hasanuddin. Habib Rizik Saudara, sedang lengkap nasabnya menjelaskan disebutkan tentang terus Sabah Alawi sampai di ke tentang atas. Kiai Yang Imad kedua, Banten. saudara, ini ada satu kitab judulnya Tarikh Sultanah Banten, Sejarah Kesultanan Banten, saudara. Ditulis saudara pengarangnya Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf, saudara, Ba'alawi. Ini juga kitab qadim, kitab lama, saudara. Nah di sini mari kita lihat, saudara, di halaman 42 dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah di Cirebon bin Raja Imdaduddin di Campa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Masya Allah, banyak sekali jemaahnya. Ternyata Sultan Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Kemudian ada lagi satu risalah, saudara, yang dikarang oleh Mufti Johor, berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa Wali Songo. Nah di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir, Allahu Akbar. takbir. Saya tambahkan lagi, saudara, selama ini Robito Alawiyah dengan kesultanan baik Banten ataupun Cirebon, saudara, masing-masing menjaga nasabnya. Robito tidak pernah usil dengan nasab kesultanan, dan kesultanan juga nggak pernah usil dengan nasab Robito. Kenapa? Karena Robito mencatat Ba'alwi yang di luar kesultanan, saudara, seperti Asgaf, Al-Attas, Al-Kaf, itu dicatat di Robito. Sedangkan kesultanan ini punya catatan sendiri, saudara. Nggak boleh orang luar Ada catatan masing-masing. dan ganggu, saudara. Nggak bisa orang luar masuk dalam kesultanan main ngurangin atau tambah-tambahin nasab, nggak bisa. Sampai Robito pun nggak bisa masuk ke dalam kesultanan, saudara. Kenapa? Karena nasab dari kesultanan, saudara, baik yang putri-putra maupun putri, baik itu bagus maupun yang ratu, semua dijaga baik-baik oleh semua nadir-nadir yang ada di tiap kesultanan. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Makanya Robito nggak bisa lancang masuk ke kesultanan, yang kesultanan juga nggak bisa lancang masuk ke Robito. Masing-masing punya tugas, berbagi tugas, saling menghargai. Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Bagus. Selama ini Robito sangat menghargai, saudara, yaitu keluarga besar Ahmad Khan daripada keluarga besar Wali Songo. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Ahmad Khan bukan Ba'alwi, Ahmad Khan bukan Zuriyah, Ahmad Khan bukan turun Nabi. Tidak ada, saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Ba'alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang nanya, lalu Habib, apa pentingnya kita bicara nasab? Saudara, ada hifdzun nasab,
Keturunan itu nasabnya harus dijaga. Saking pentingnya nasab saudara dijaga, saudara, sampai menjadi maslahah muktabarah. Lalu pentingnya di mana? Satu, saudara, kenapa Allah memerintahkan kita untuk hifdzun nasab? Supaya kita tidak berzina. Jangan sampai ada anak manusia yang lahir tanpa nasab akibat perbuatan zina, saudara. Maka itu nasab harus dijaga. Jangan berzina, jangan ada anak-anak lahir di luar nikah, supaya anak-anak kita semua punya nasab mulia dari hasil nikah, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus. Nasab penting tidak? Penting tidak? Penting. Yang kedua, saudara, ada beberapa hukum Islam ini jaringan ya, yang berkaitan dengan nasab. Satu, keturunan Nabi nggak boleh makan zakat, saudara. Perhatikan itu, moyang ba'alwinya, saudara, apapun marganya termasuk Asmat Khan, nggak boleh saudara untuk makan zakat. Ada bab zakatnya yang bicara tentang nasab, saudara. Nggak sampai di situ. Dalam bab ghanimah, bab fai, saudara, pampasan perang, ada yang disebut khumusul khumus, di mana 1/25 dari ghanimah dan fai adalah hak daripada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa kita jalankan syariat ini kalau kita tidak kenal mana yang keluarga nabinya, saudara? Belum lagi ada urusan kafaah fil nikah yang sangat dijaga khususnya oleh madhab Imam Syafi'i, saudara. Bagaimana kita bisa jaga kafaah kalau kita tidak tahu mana yang turunan Nabi dan mana yang bukan turunan Nabi? Kira-kira jelas tidak? Jadi tahu nasab penting tidak? Penting tidak? Penting. Bahkan kalau kita buka kitab ahkam sultaniyah, saudara, Quraisy didahulukan untuk memimpin dari selainnya. Ini juga urusan nasab. Nah, jadi jangan bilang nasab ini nggak penting. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, jagalah kehormatan nabimu, Nabi Muhammad, dengan menjaga daripada kehormatan keluarganya. Jadi saudara, bagaimana kita mau jalankan ini pesan kalau kita nggak tahu mana dzurriyyah mana bukan dzurriyyah, saudara? Jadi dzurriyyah diketahui itu bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas ya? Jadi saya tanya, nasab penting nggak? Penting nggak? Penting. Yakin? Saudara, ada hewan namanya kuda. Tahu kuda? Tahu kuda? Tahu, Beb. Ada orang Banten yang suka beri kuda? Ada? Coba tanya, kuda yang ada nasab sama yang nggak ada nasab harganya bagaimana? Saudara, kuda yang nggak ada nasab udah gede harganya 15 juta, tapi kuda yang ada nasab harganya 150 juta, saudara. Oi, iya, Beb. kuda aja ada nasabnya, saudara. Nasabnya beda, harganya beda. Pecinta burung, tuh burung-burung juga ada yang punya nasab, saudara. Burung yang punya nasab harganya bisa miliaran, saudara. Yang nggak punya nasab palingan 50.000. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jelas. Di burung, di kuda, di binatang, nasab berharga, saudara. Tahu-tahu nasab sultan dibilang nggak ada artinya, nasab habaib dibilang nggak ada artinya, nasab ba'alwi dibilang nggak ada artinya. Ciri khasnya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi nih semua nih. Tadi sudah disampaikan oleh yaitu Majelis Agung Kesultanan Banten bahwa mulai saat ini, hari ini, kita harus hentikan perdebatan soal nasab. Setuju? Setuju? Jangan ganggu-ganggu kesultanan menjaga nasabnya, betul? Jangan ganggu-ganggu Robitoh menjaga nasabnya, betul? Takbir. Jadi kalau para tubagus mau bikin nasab, bukan Robitoh tempatnya, datang ke kesultanan, tahqiq dia punya nasabnya, betul atau tidak di keturunan sultan, saudara. Karena saya juga mengamanatkan kepada maktab Majelis Agung Kesultanan Banten, hati-hati, jangan sampai nanti yang bukan tubagus ngaku tubagus, nanti yang bukan ratu ngaku ratu, betul? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Bukan hanya kesultanan, di Ba'alwi aja ada yang ngaku-ngaku, saudara. Di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ngaku jadi Haidar. Begitu ditanya orang marganya apa? Marganya bin Sahab. Saya ditanya orang, Habib Rizik, emang Habib Rizik punya saudara di Sukabumi namanya Muhammad Haidar Sahab? Saya bilang itu namanya Hendra, ngebet
Habib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Jadi di Mbak Alwi sendiri, kepada para tubagus, para kiai yang saya hormati di sini, banyak yang ngaku-ngaku. Padahal dia palsu, dia bukan halatas ngaku halatas, bukan asegaf ngaku asegaf. Dan itu harus kita atasi, itu harus kita saring. Gak boleh kita biarkan Habib-Habib palsu, betul? Nah, belajar dari sini, saya minta Majelis Agung Kesultanan Banten untuk menjadi bagian daripada keluarga Kesultanan Banten, ngaku-ngaku sebagai keturunan Sultan, betul? Siap jaga nasab Sultan Hasanuddin, siap jaga kemuliaan nasab Sultan Hasanuddin. Takbir, takbir, Allahu Akbar. jadi jangan kaget saudara, kalau sekarang banyak begal nasab. Tahu begal nasab? Ada begal motor, ada begal mobil, ada begal nasab, ada. Udah gitu nantangin debat saudara, 3 hari 3 malam siap berdebat di Kesultanan Banten saudara. Kita kirim Habib Hanif datang kemari, dia nggak datang. Udah gitu ngakunya Al-Bantani. Saya bilang bukan Al-Bantani, itu Al-Kaburi. Takbir. Saudara, Kiai Haji itu bagus, Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani, Kiai Haji Sadari Wase Al-Bantani, saudara, Kiai Haji Fathul Azim Al-Bantani, saudara. Tapi bin Sarman Al-Kaburi. Kira-kira jelas gak lo? Jelas gak? Ada temennya nantangin Habib Bahar Baklai, diparanin ke kresek, kabur juga. Udah cocok dah Al-Kaburi. Jadi namanya begal nasab Al-Kaburi. Ayo sekali lagi semuanya, begal nasab Al-Kaburi. begal nasab begal nasab. Nah sekarang saya mau tanya, mau diadu domba gak? Mau dipecah belah gak? Siap bersatu, siap jaga Kesultanan Banten, siap jaga para tubagus, siap jaga para ratu, siap jaga para habaib, siap jaga Mbak Alwi, siap bersatu. Takbir. Sallu ala Nabi. Al-Kaburi nantang debat lari, nantang berantem lari, pakai ngancem. Ayo kita sweeping Mbak Alwi. Ya, aing pladok sih. Mbak Alwi mau di sweeping, orang Banten jawabnya apa? Aing pladok sih. Betul? Ada yang bilang, Habib jangan ngomong keras-keras, ntar Habib ditangkap lagi, sabodoting. Betul? Betul? Nah di sini kebetulan ada Kapolres nih, masya Allah, dari awal ikut ngaji, bagus gak? Bagus gak? Nah saya mau titip Pak, tolong Pak, kalau ada fitnah nasab Kesultanan, fitnah nasab Mbak Alwi, tangkap aja Pak, tangkap. Pokoknya kalau ditangkap, betul? Takbir. Kalau ditangkap sama Kapolres, kita doain biar cepat jadi jenderal. Amin. 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 Mbak, saya kasih KUHP-nya Pak. Di KUHP ada pasal 184 ayat 2. Sesuatu yang sudah dikenal oleh publik dan diketahui, saudara, tidak perlu lagi bukti. Saudara, Kesultanan Sultanuddin udah diketahui sepanjang sejarah min dzurriyyatir Rasul, betul? Wali Songo sepanjang sejarah sudah diketahui min dzurriyyatir Rasul, betul? Mbak Alwi sepanjang sejarah sudah dikenal sebagai dzurriyyatur Rasul, betul? Amanat KUHP pasal 184 ayat 2 gak boleh dicari bukti lagi. Dan kalau ada yang coba-coba menghina meremehkan, itu sudah melakukan gangguan terhadap ketertiban umum. Tangkap Pak. Takbir. Setuju tidak ditangkap? Setuju tidak ditangkap? Hati-hati Pak, kalau Bapak nggak nangkap kan kita. Takbir. Ada lagi yang ngancam Habib Rizik, nanti kita hadang dengan pasukan berani mati. Unyil. Jawab jangan. Ini yang terakhir nih, jawab jangan. Jawab jangan. Kita jawab, ente hadang pakai pasukan berani mati, saya bentuk pasukan berani matiin. Takbir. Ibu-ibu nanya, Beb kok ada pasukan berani matiin? Jawab jangan. Kapan? Tahun depan, supaya diundang lagi. Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya, ada pasukan berani mati terus gak ada matiin, kesian gak? Kesian gak? Masuk akal, Beb. Pak Kapolres
kesian bah ya. Pasukan berani mati nggak ada yang matiin, kesian bah. Kalau ada pasukan berani mati biar didor saja sama Kapolres. Amin, amin. Nah jadi karena pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kesian, kita bikin pasukan berani mati. Jadi dia pengen mati, matiin sekalian. Setuju, setuju, setuju. Baalwi mau diantem yang bledok sih gak? Masya Allah, jelas gak? Jelas gak? Beb yang keras-keras, banyak intel di sini beb, sabodo ting. Habib nanti ntar dipanggil lagi sama polisi, sabodo ting. Habib nanti ditangkap lagi, sabodo ting. Ayo jawab rame-rame, saya mau tanya sekarang semua, siap bersatu, siap berjuang, siap bersaudara, siap lawan begal nasab, siap lawan pemecah belah umat. Takbir. Siap tegakkan keadilan, siap lawan kezaliman. Kalau ditangkap, jawab yang kompak. Kalau ditangkap, kalau dipanggil Kapolres, kalau dibilang radikal, kalau dibilang ekstremis, kalau difitnah teroris, takbir. Masyarakat Banten hari ini lulus semua jadi sarjana S1 saudara. Habib pemain S1 aja kuliahnya di mana? Kuliahnya di Kesultanan Banten. Jurusan apa? Jurusan tabligh akbar. Mudah-mudahan berkah semua. Amin. Amin, Amin ya rabbal alamin. Alamin. Sekarang kita minta kepada orang-orang zalim dihancurkan dengan orang-orang zalim. Biar kita semua yang hadir sini diselamatkan oleh Allah dari kehancurannya orang-orang zalim. Setuju? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyimak ceramah yang langsung disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau banyak sekali menerangkan, banyak sekali menjelaskan, yaitu tentang nasab Ba'alawi. Beliau menjelaskan tentang nasab Kesultanan Banten. Beliau juga menjelaskan tentang nasab Ba'alawi. Beliau menerangkan secara singkat, menjelaskan secara jelas dan secara padat. Dan beliau juga sedikit menyinggung para pembegal-pembegal nasab. Beliau juga menjelaskan apakah Wali Songo keturunan dari Nabi, apakah Kesultanan Banten juga keturunan dari Nabi. Habib Rizik membongkar semuanya, dan Habib Rizik berharap di video tersebut agar kita sebagai umat Islam jangan sampai mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Harapan Habib Rizik agar para kesultanan, para tubagus, para ustadz, para kiai, para habaib tetap bersatu. Jangan sampai mudah diadu domba dan jangan sampai mudah terpecah belah oleh orang-orang yang ingin menghancurkan persaudaraan umat Islam. Terutama jangan sampai mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran para pembegal nasab. Mungkin cukup sekian video reaksi saya pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkat kita mendengarkan ceramah dari beliau, segala urusan apapun yang akan kita lakukan, Allah berikan kelancaran untuk kita semua. Mungkin cukup sekian video reaksi saya pada kali ini. Apabila banyak sekali kekurangan maupun kekhilafan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan apabila channel ini tidak bermanfaat sama sekali untuk Anda, silakan langsung saja di skip. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.